Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan ini berlalu. Jangan sampai bulan ini sudah meninggalkan kita semua sedangkan ketakwaan kita tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi, jangan sampai kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang merugi. Hikmah berpuasa di bulan Ramadan dibalik COVID-19. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu tasihu." Berpuasalah maka kamu akan sehat. Berbeda halnya dengan Ramadan tahun ini. Kita melaksanakan semua amalan ibadah kita dari rumah kita masing-masing, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah yang tersebar saat ini, yaitu COVID-19. Pada malam bulan Ramadan, pada siang bulan Ramadan, kita memperbanyak membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Ayo kita semua baca Al-Quran, kita ambil pelajaran, kita renungkan. Ketenangan ada ketika kita membaca Al-Quran. Ramadan terakhir. Apakah ini Ramadan terakhir bagiku? Tidak ada yang tahu, kecuali Ia, Sang Pencipta, yang mengetahui segala sesuatu. Teruslah berusaha bertakwa dan tawaduklah. Jangan pernah memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan, karena bisa jadi dia adalah hamba Allah yang lebih bertakwa dibanding kita. Kita sebagai penuntut ilmu, marilah kita amalkan ilmu yang kita punya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrul fa'ilih." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang dia ajak. Ketika dia diberikan suatu nikmat, maka seseorang itu bersyukur, dan ketika dihadapi oleh suatu cobaan, maka seseorang itu senantiasa sabar. Hawa nafsu bisa dikalahkan dengan menahan lapar, sebagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan, bulan penuh barakah, bulan penuh rahmah, bulan penuh maghfirah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, apakah Allah sholat? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzakat, apakah Allah berzakat? Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berhaji, apakah Allah berhaji? Tidak. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dibuktikan dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah beserta malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang maghfirah, di mana di dalamnya terdapat sarana-sarana ibadah yang begitu banyak disiapkan untuk manusia agar memanfaatkan sarana-sarana itu dalam rangka menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu Ramadanku karya Syahas. Ketika tahta menguasai jiwa, ketika mimpi tak beralaskan hati nurani, saat logika berpikir, nafas tak berhenti, saat jiwa merasa menang tak ada lawan dan terbungkam dalam bahasa keluh, merebang bulu romahku diguncangkan oleh makhluk kecil. Ya Tuhan. Kalau kita tidak snack setelah kita sarapan pagi menjelang siang hari, bahkan kalau kita lewat makan siang ke jam 1 atau jam 2 lebih, di hari-hari kita
sering kita merasakan badan kita merasa dingin. Dan kadang-kadang ada yang sampai terkena penyakit mah. Tapi ternyata kita berpuasa dengan niat dari pagi kita berpuasa sebelum subuh, menahan makan sampai maghrib. Subhanallah, penyakit mah tidak kambuh. Bahkan kita tidak merasakan keringat dingin dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa perintah Allah dan Rasulullah SAW terbukti secara hadis dan secara medis. A night better than 1,000 moons. A night full of mercy. Everyone wants to get your moon. Everyone wants to get your night. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga ukhuwah Islamiyah itu sangat penting sekali dalam kondisi dan situasi apapun. Dalam hadis Nabi dikatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'du. Orang mukmin itu bagikan sebuah bangunan yang satu sama lainnya saling menguatkan. Ada sebagian golongan yang akan mendapatkan kerugian di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana salah satu hadis baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, banyak orang yang puasa di bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'atahu fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajrani." Orang yang membaca Al-Qur'an yang dengan mahir, maka ia bersama dengan para malaikat yang terhormat. Dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran bahkan kesulitan, maka 2 pahala baginya. Sesungguhnya orang yang membawa Al-Quran, ia akan bersama dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabinya. Ikhlas maknanya adalah murni, tidak bercampur dengan yang lain. Itu semata-mata karena Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lagi yang bisa menenggelamkan, menghancurkan, membinasakan manusia, yaitu sabar. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbab. Hanya ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu saumul umum, yang artinya puasa kelas umum atau puasa kelas awam. Yang kedua saumul khusus, yang artinya puasa kelas istimewa. Dan yang terakhir yaitu saumul khususil khusus, puasa kelas yang sangat istimewa. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Keutamaan di bulan suci Ramadan ini yang pertama. Yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran ini bukti nyata bahwa di bulan ini bulan yang penuh dengan kemuliaan atau bulan yang utama. Kita tengah berada di penghujung bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia. Sebagai bahan renungan untuk kita, apakah kita telah menghabiskan hari-hari kita di bulan suci Ramadan sebelumnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal? Berapa banyak lembar Al-Quran yang telah kita baca? Berapa banyak zikir-zikir yang telah kita lafazkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa banyak sholawat yang telah kita baca kepada Rasulullah SAW? Berapa banyak malam-malam telah kita bangun, kita isi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Keberkahan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pada bulan Ramadan ini pula Allah menurunkan dan menganugerahkan jutaan keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Alangkah sayangnya jikalau kita melewatkan sedikit waktu tanpa berbuah pahala.
Dan semoga dengan detik-detik terakhir dan hari-hari terakhir pada bulan suci Ramadan ini dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah sehingga kita dapat mengumpulkan banyak pundi-pundi pahala.